Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan memproses salah satu bahan yang saya miliki, yaitu dari jenis waru Taiwan. Waru Taiwan ini sudah 2 kali pernah ikut kontes di kelas prospek ukuran small. Jadi 2 kali sudah bendera merah. Nah, ini dia pohonnya. Ini pohon yang sudah di tempat saya sudah 2 tahun lebih, 2,5 tahunan. Awalnya saya dapat dari teman, awalnya hanya di bonggol, dan saya juga melakukan pemilihan di bagian titik tumbuh cabang ya. Jadi proses dalam membuat bonsai, teman-teman sudah pasti melakukan atau sudah banyak yang tahu, yaitu di proses pembuatan gerak dasar awal. Yang pertama mencari bibit dulu, atau mencari jenis, atau mencari pohon dulu, kita tanam, kita tumbuhkan. Jadi yang pertama kita belajar menghidupkan pohon, yang kedua membuat gerak pohon ya. Jadi jika pohon sudah besar atau sudah tumbuh dengan baik, kita bentuk, kita buatkan gerak dasar. Gerak dasar itu dari bagian akar ke batang ke titik tumbuh cabang ya. Itu yang disebut dengan gerak dasar. Kemudian setelah itu baru kita membuat rangka dari pohon, rangka atau kerangka. Jadi di mana bagian anak cabang, di mana cabangnya, dan juga membuat komposisi atau balance ya, tingkat dari ukuran ya, ukuran dari batang ke cabang ke anak cabang. Jadi itu perlu detail sekali di dalam memproses pohon bergaya formal dan informal, atau bergaya tegak ataupun tegak berliku. Nah, ini pohon yang bergaya tegak berliku. Kemudian setelah kita membuat rangka, baru kita membuat sebuah finishing ya, artinya mendesain pohon itu, mencari kerapatan, membuat tajuk-tajuk ataupun membuat mahkota dari pohon tersebut. Itu biasa disebut dengan finishing atau membuat akhir dari pembentukan. Setelah itu baru kita hanya melakukan pencukuran saja. Nah, kali ini saya akan mendesain pohon ini di bagian ranting sampai anak ranting ya. Jadi ini sudah sampai ke hampir finishing ya, yang akan saya lakukan di pohon ini. Jadi untuk gerak sudah tidak bisa kita olah lagi, kita hanya bisa menambah keindahan dari pohon ini. Dari akar, dari batang, cabang, letak cabang sudah lengkap. Ranting, anak ranting kita akan proses hari ini, kita akan tekuk. Setelah itu baru kita akan melakukan pencukuran saja. Jadi selesai kita melakukan penekukan atau wiring ya. Jadi ini mungkin hampir ke tahap akhir atau tahap finishing. Nah teman-teman, jadi sudah saya jelaskan tadi bagaimana proses awalnya ya. Yang pertama yaitu gerak dasar, pertama cara menumbuhkan atau cara menghidupkan pohon. Yang kedua membuat gerak dasar, kemudian membuat gerak dari anak cabang sampai ke ranting, kemudian ke proses finishing, dan akhirnya pohon itu kita taruh, kita rapikan, kita suburkan saja. Jadi itu yang biasa disebut finish ya, sudah selesai pohonnya. Cuma kita harus wajib juga melakukan pengontrolan, pencukuran dan lain-lain. Nah, kali ini yang saya akan proses yaitu di bagian mencari kerapatan, membuat di perantingan dan juga anak ranting ya. Anak ranting mungkin sampai ke cucu ranting hari ini. Jadi pohon juga akan memiliki karakter tua. Ya, pohon yang disebut memiliki karakter tua juga pohon yang memiliki tahapan yang baik, yaitu dari pertama dari batang ke cabang, ke anak cabang, kemudian ke ranting, anak ranting, cucu ranting, dan seterusnya ya. Jadi ini hanyalah sebuah penyebutan. Jadi teman-teman juga mungkin ada yang menyebutkan berbeda, itu cabang, kemudian ke ranting, ke ranting, dan lain-lain. Itu hanya penyebutan saja. Yang penting bagaimana prosesnya ya. Jadi secara bertahap, artinya kita bisa melihat memproses pohon itu dari batang ke cabang, ke anak cabang, ke ranting, dan seterusnya. Harus terkonsep dengan baik. Kali ini saya akan jelaskan lebih detail lagi, akan perlihatkan bagaimana memproses dari bahan ini. Bahan waru Taiwan bergaya tegak berliku atau bergaya informal. Kita akan bentuk hari ini secara detail ya. Oke, saya akan jelaskan yang mana disebut cabang, bagaimana sih mengatur cabang, bagaimana membentuk dari anak cabang sampai ke ranting. Oke, kita mulai saja. Nah teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari pohon ya, terutama pohon bergaya tegak berliku yang ada di depan kita ini, yaitu dari akar ke batang. Oh, ini disebut batang sampai ke atas, sampai ke ujung mahkota. Kemudian cabang, ini saya garis dari cabang. Nah
sampai sini saya sebut sebagai cabang. Ini hanya penyebutan saya saja teman-teman. Jadi jika teman-teman memiliki penyebutan yang berbeda, jadi tidak masalah ya. Yang penting prosesnya tahapannya tahu ya. Dan pemecahan di bagian cabang ini saya sebut dengan anak cabang. Nah, anak cabang memiliki alur utama juga. Nanti pemecahannya disebut dengan ranting. Kemudian ranting juga mempunyai alur yang biasa disebut dengan anak ranting, kemudian ke cucu ranting, dan berikutnya. Itu hanya sebuah penyebutan. Yang penting bagaimana tahu tahapan atau prosesnya. Jadi kita buat dulu cabangnya, kemudian anak cabang. Biasanya saya membuat zigzag seperti ini. Jadi anak cabang saya buat zigzag kiri kanan. Posisinya bisa atas bawah ya, bebas tergantung titik tumbuhnya. Jadi tidak perlu harus semua ke bawah, harus semua ke atas. Jadi tergantung dari pohon tersebut, tumbuhnya dan juga bentuknya ya. Dan juga cabang-cabang ini, anak cabang ini juga untuk mengisi kekosongan ya. Jika ada kekosongan kita tarik sedikit seperti itu. Nah, kali ini kita akan proses saja langsung ya. Ini untuk letak atau posisi cabang, untuk gaya tegak biasanya tampak ideal ya bagi saya, itu kiri kanan belakang. Jadi kiri kanan belakang ya untuk cabang, letak cabang, dan kemudian diteruskan dengan zigzag lagi. Jadi kiri kanan belakang, tergantung juga titik tumbuh ya. Jadi tidak bisa dipaksakan juga, yang penting kerapatan ya untuk dapatnya. Artinya ruang kosong seperti ini, ada ruang kosong, kita ada dimensi, kita tambahkan dimensi. Jadi dari depan kita lihat ada kekosongan seperti ini, kita tambahkan dimensi. Bonsai itu memiliki tampak depan ya, tampak depan dan tampak belakang. Jadi tampak depan tampak yang paling bagus dari pohon, tampak yang paling indah ya, yang kalau kita lihat. Dan ini tampak belakang. Oke, kita mulai ya proses di bagian perantingan ya. Kita sebut perantingan cabang, anak cabang, ranting sampai ke anak ranting ya. Ini sudah sampai ke anak ranting teman-teman. Oke, kita mulai teman-teman. Kita proses ya. Yang pertama, yang pastinya kita kurangi daun. Nah, proses kali ini adalah proses yang paling detail ya, yang harus berhati-hati. Berhati-hati artinya memerlukan waktu yang lumayan lama ya dalam menekuk, dalam wiring di bagian ranting dan juga anak ranting. Nah, tunas-tunas yang tumbuh di pangkal-pangkal seperti ini kita buang karena tidak akan kita gunakan. Nah, untuk pemecahan dari bahan waru biasanya bisa sampai ke cucu ranting ya. Mungkin juga bisa sampai lebih ya, saya kurang tahu. Masih kita pelajari dulu. Karena saya masih untuk waru ya, masih punya bahan sampai di proses perantingan dengan anak ranting saja. Bonsai ya, yang kita proses dari awal, dari nol, akan memerlukan waktu yang sangat lama karena melalui proses pertumbuhan. Jadi kita memperbesar, kita kemudian kita pecah lagi karena membuat pohon yang kerdil. Jadi ketika kita los saja, otomatis pohonnya tidak akan mau pendek atau kerdil. Kemudian proses di bagian tahapan ya, tahapan cabang, anak cabang dan ranting, itu juga memerlukan waktu yang lumayan lama. Jadi pohon yang kita proses dari nol, dari awal, akan membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Sehingga waktu yang bertahun-tahun itu menyebabkan ya harga bonsai yang kita proses dengan baik itu memiliki harga yang mahal ya, karena tahu prosesnya sangat lama. Nah, kalau mendesain pohon waru dengan ukuran yang seperti ini, kira-kira memerlukan waktu sampai 3 tahun ya, 3 tahun. Nah, di dalam memproses sebuah bahan bonsai atau
atau memproses bonsai dari nol ya, dari awal. Jadi jangan tergesa-gesa agar cepat jadi pohonnya. Ikuti saja sistemnya, tahapannya. Jadi hasilnya akan lebih bagus dan lebih baik. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini kita bagian contoh ya. Ini bagian yang ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kan anak cabang. Ini kan anak cabang. Ini sudah masuk ranting. Ini pemecahan masuk ranting. Nah, ini sudah masuk ranting ya, teman-teman. Ini masuk ranting. Ini masuk ranting. Ini saya sebut sebagai anak cabang ya, penerus anak cabang. Jadi ini kita potong, ini kita biarkan, kita los ya. Oke. Masalahnya hanya di penyebutan saja, teman-teman. Jadi kita mulai saja. Mentari, kau datang di pagi hari. Ku sambut dengan senang hati, menyinari hijaunya daunku. Ku tumbuh mencari sinarmu. Hujan, kapan kau kembali? Ku nanti tetesan air darimu, membasahi setiap rantingku, meresap merasuk ke kayuku. Kasih alamku, kau selalu menemaniku di setiap pucuk yang tumbuh dan berguguran daunku. Terima kasih duniaku, kau selalu menjagaku. Kau bentuk dan kau pupuk aku, kau sirami aku saat kemarau datang. Kapan kau kembali? Ku nanti tetesan air darimu, membasahi setiap rantingku, meresap merasuk ke kayuku. Kasih alamku, kau selalu menemaniku di setiap pucuk yang tumbuh dan berguguran daunku. Terima kasih duniaku, kau selalu menjagaku. Kau bentuk dan kau pupuk aku, kau sirami aku saat kemarau datang.
Sobat bonsai, jadi itu dia proses saya dalam membuat perantingan atau kerapatan di pohon ini. Akan membuat kerapatan atau hampir finishing ya, akan finish dari pohon ini. Mungkin ini akhir dari penekukan untuk pengawatan. Nanti kita tinggal potong-potong saja, atau kita tinggal cutting-cutting biar membentuk dahan dari sebuah pohon, atau membuat tajuk-tajuk seperti itu. Jadi ini mungkin nanti akan buat tajuk tersendiri ya. Jadi ada 3 tajuk atau 4 mungkin lebih juga, semi mahkota ya yang saya desain, karena karena ada kelonggaran seperti ini, karena pohonnya juga tidak full ya, tidak full tertutup, jadi ada ruang-ruang. Jadi nanti kita akan isi semi mahkota ya, atau sesuai dengan klap-klap ya. Nanti di saat finishing akhir ya, nanti kita buat klap-klap seperti itu. Oke, mungkin hanya ini saja saya bisa berbagi di hari ini, di video kali ini, yaitu di sebuah pemprosesan di sebuah pohon ya yang hampir jadi. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam bonsai.